Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang merupakan ternak yang memiliki kemampuan biologis yang tinggi, selang beranak yang pendek, mampu beranak banyak, dan dapat hidup serta berkembang biak dari limbah pertanian dan hijauan. Manajemen pakan pada ternak kelinci. Pakan merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya produktivitas ternak. Pemberian pakan pada kelinci harus mengacu kepada kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh kelinci tersebut. Menurut pendapat dari Rizkyana tahun 2011 yang menyatakan bahwa kebutuhan protein kelinci itu berkisar antara 12–18%. Untuk pemberian pakan yang ada pada peternakan kelinci di sini dilakukan sehari 3 kali, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari yang berupa hijauan dan konsentrat. Hal ini sesuai dengan pendapat Muslih et al. Dalam Loka Karya Nasional Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Kelinci yang menyatakan bahwa pemberian pakan pada ternak kelinci dilakukan 3 kali dalam sehari yang terdiri dari konsentrat yang diberikan pada pagi hari, 1/3 hijauan diberikan pada siang hari, dan 2/3 hijauan diberikan pada sore hari. Pemberian pakan hijauan pada peternakan kelinci di sini yaitu berupa rumput dan daun tanaman legetan, yang mana hijauannya ini dilayukan terlebih dahulu. Hal itu sesuai dengan pendapat dari Hidayat dan Akbarillah tahun 2009. Sebelum diberikan kepada ternak, hijauan sebaiknya dilayukan dengan cara diangin-anginkan terlebih dahulu agar dapat menurunkan kadar air hijauan yang sangat basah. Itu dapat mengakibatkan kembung dan mencret pada kelinci. Selain itu juga biasanya untuk beberapa hijauan itu ada yang mengandung zat toksik. Lalu untuk mendukung kecukupan gizi yang seimbang pada kelinci, pemberian hijauan perlu diimbangi dengan konsentrat, yang mana hijauan itu diberikan 60–80% dan sisanya yaitu konsentrat. Untuk pemberian konsentratnya dalam peternakan kelinci di sini berupa dedak yang dicampur dengan nasi. Menurut Muslih et al. Dalam Loka Karya Nasional Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Kelinci yang menyatakan bahwa konsentrat yang akan diberikan pada ternak dipilih dari bahan yang disukai oleh ternak, mudah didapat, dan tersedia secara kontinu, serta diberikan pada tempat pakan yang mana tempat pakannya itu mudah dijangkau oleh kelinci. Kemudian untuk pemberian air minum pada peternakan kelinci di sini diberikan secara ad libitum, yaitu dengan memasang botol yang diisi air dan dipasang selang diletakkan pada masing-masing kandang, sehingga air minum kelinci akan selalu tersedia dan dapat memperlancar proses pencernaan. Manajemen perkandangan ternak kelinci. Selain sebagai tempat berteduh dari teriknya panas matahari dan dinginnya udara malam hari, kandang juga berfungsi sebagai tempat berkembang biak. Oleh karena itu, kandang menjadi syarat penting untuk sebuah kelangsungan hidup ternak dan kelangsungan hidup pengusaha ternak. Membuat perkandangan dan perlengkapannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lokasi, situasi, tingkat usaha, dan modal. Setiap peternak memiliki problem dan tujuan sendiri-sendiri. Bentuk dan ukuran kandang yang akan dibangun sebaiknya memperhatikan kemudahan dalam bekerja, mengontrol, serta kehematan waktu dan tenaga dalam pengelolaannya. Menurut Rian dan Ali tahun 2010, pembuatan kandang perlu juga memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga layak sebagai kandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mudah untuk dilakukan perluasan. Yang kedua, bahan-bahan harus sesuai dengan kondisi tanah atau topografi. Yang ketiga, bahan-bahan yang digunakan harus mudah didapat dan relatif murah. Yang keempat, sirkulasi udara lancar dengan lama pencahayaan ideal 12 jam.
Yang kelima, bagian luar harus dapat menyerap panas bagi daerah yang mempunyai temperatur rata-rata di atas 30 derajat Celcius. Yang keenam, bagian yang terbuka atau ventilasi harus dapat menahan insekta seperti nyamuk, kecoa, laba-laba, dan lalat. Selain pakan dan minum, keberhasilan kandang harus dijaga dengan penyemprotan air setiap hari. Hal ini untuk menjaga agar kelinci tidak mudah terserang penyakit seperti penyakit kulit dan diare. Untuk menjaga kebersihan kandang, sebaiknya lantai kandang dibuat dari bahan bambu, kayu, atau kawat agar kotoran kelinci atau air kencing kelinci jatuh ke bagian bawah kandang. Kandang dapat pula dibuat secara bertingkat dan usahakan kandang mudah dibersihkan dari sisa-sisa makanan dan kotoran. Kandang baterai. Kandang baterai adalah jenis kandang yang setiap satu ruangan berderet hanya diisi oleh satu ekor kelinci dengan konstruksi berjajar, bertingkat, dan susun piramid. Kandang ini umumnya digunakan untuk mengawinkan kelinci. Bagi betina, kandang ini digunakan untuk melahirkan dan mengasuh. Sementara bagi anak kelinci lepas sapi, kandang ini sering digunakan untuk tempat pembesaran secara kelompok. Keuntungan pemakaian kandang baterai antara lain, sanitasi mudah dilakukan, mencegah perkelahian dan kanibal, program pengembang-biakan dan pemulihan dapat diatur lebih mudah, kematian anak kelinci lebih rendah karena tidak ada gangguan dari kelinci lain, serta biaya pemanfaatannya lebih ekonomis. Manajemen kesehatan pada ternak kelinci dapat dimulai dari mempersiapkan obat-obatan untuk mencegah suatu penyakit yang menyerang kelinci. Usaha peternakan kelinci baik skala besar maupun skala kecil harus mengantisipasi terjadinya penyakit yang dapat menyerang agar perusahaan tidak mengalami kerugian apabila kelinci tiba-tiba mati. Penyakit-penyakit yang sering menyerang ternak kelinci antara lain skabies, diare, dan kembung. Penyakit-penyakit ini dapat muncul disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor kebersihan kandang. Menurut Laksono, pada tahun 2018, skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi dari Sarcoptes scabi. Penyakit ini sering disebut juga dengan kudis. Skabies merupakan penyakit yang banyak menyerang ternak. Penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung antar hewan penderita, bahkan kontak tidak langsung, yaitu melalui peralatan yang terkontaminasi. Tingkat higienis dan sanitasi yang relatif rendah menjadi faktor pemicu terjangkitnya penyakit ini. Kondisi kandang yang sempit, lembab, dan berdesakan semakin mempermudah penularan penyakit skabies dari hewan penderita kepada hewan yang sehat. Menurut Subronto pada tahun 2008, ciri khas dari skabies adalah gatal-gatal hebat yang biasanya semakin memburuk pada malam hari. Lubang berbentuk terowongan tungau tampak sebagai garis bergelombang dengan panjang sampai 2,5 cm. Kadang pada ujungnya terdapat gumpalan kecil. Lubang tersebut paling sering ditemukan dan dirasakan gatalnya di sela-sela kuku kaki, pergelangan tangan, siku, ketiak, di sekitar aming, dan di bagian bawah anus. Kulit bagian terluar terlihat menebal, berkerut, dan terdapat keropeng di atasnya. Infeksi diikuti dengan pembentukan papula atau veskula, disertai dengan perembesan cairan limfe. Ternak lain yang dipelihara dalam kandang yang sama cenderung tertular dan memperlihatkan gejala ketidaktenangan. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Laksono pada tahun 2018 dan Subronto pada tahun 2008, skabies merupakan penyakit yang sering menyerang pada ternak kelinci yang disebabkan oleh kurangnya kebersihan lingkungan. Penyakit ini dapat menyebabkan permukaan kulit bagian luar terlihat menebal, biasanya sering menyerang pada bagian telinga ataupun sela jari kaki. Dalam menangani penyakit skabies, dapat melakukan pemberian obat berupa wormectin atau dapat pula menyuntikkan antiparasit berupa ivermectin setiap 2-3 bulan sekali untuk mengurangi risiko terjadinya skabies. Cara penanganan yang biasa dilakukan oleh peternak,
dengan menyuntikkan obat Womectin dengan cara diinjeksikan ke ternak kelinci. Manajemen breeding kelinci. Kelinci akan mengalami dewasa kelamin pada usia 7 bulanan. Untuk kelinci betina akan mengalami masa dewasa kelamin yaitu di usia 6 bulan. Sedangkan untuk kelinci jantan akan mengalami dewasa kelamin di usia 7 bulan. Pada umumnya, kelinci mengalami spontan estrus. Spontan estrus adalah kondisi di mana kelinci akan mengalami estrus tiba-tiba apabila kelinci betina bertemu dengan kelinci jantan. Kelinci betina yang akan atau bersedia untuk dikawinkan akan menunjukkan gejala di mana apabila kita usap bagian punggung, maka bagian pantat kelinci akan terangkat. Dengan demikian, nantinya alat kelamin jantan akan bertemu pada vagina kelinci betina dan kegiatan selanjutnya terjadi ovulasi. Masa kehamilan atau kebuntingan dari kelinci betina yaitu antara 30 sampai 40 hari. Setelah melahirkan, sebaiknya anakan dan indukan dibiarkan menjadi satu dan dijauhkan dari pejantan. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan dari kelinci muda. Pada umumnya, kelinci akan melahirkan anak sebanyak 6 hingga 8 ekor. Kelinci betina dapat dikawinkan kembali dengan jantan itu berkisar antara 30 hari setelah melahirkan. Hal ini dapat mempercepat dan mampu meningkatkan produktivitas dari kelinci betina. Pemberian pakan yang cukup nantinya mampu mempercepat kinerja hormon reproduksi yang terdapat pada kelinci betina sehingga mampu melakukan aktivitas reproduksi secara normal. Manajemen limbah ternak kelinci. Kelinci dapat menghasilkan feses dan urin dalam jumlah yang cukup banyak namun tidak banyak digunakan oleh para peternak kelinci. Feses dan urin kelinci lebih baik diolah menjadi pupuk organik daripada terbuang percuma. Penggunaan urin kelinci sebagai pupuk organik cair selain bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam kegiatan usaha tani, bahkan dapat menambah usaha tani dalam pendapatannya. Pupuk organik cair yang berasal dari urin kelinci mempunyai kandungan unsur hara yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Badan Penelitian Ternak atau Baliknak pada tahun 2005 menjelaskan bahwa urin kelinci mengandung unsur N sebanyak 2,72%, P sebanyak 1,1%, dan K sebanyak 0,5%. Jika urin kelinci dipadukan dengan kotoran kelinci dan dijadikan pupuk, maka pupuk ini akan mengandung 2,20% nitrogen, 87% fosfor, 2,30% potasium, 36% sulfur, 1,26% kalsium, dan 40% magnesium. Selain itu, kotoran kelinci mengandung unsur antiseptik yang mampu melawan bakteri pembusuk pada tanaman. Nah, cara pembuatannya pun cukup mudah dan sederhana. Berikut beberapa langkah membuat pupuk dari urin dan kotoran. Bahannya yang pertama, 1 liter urin kelinci, 10 cc atau 1 sendok makan EE4, 10 cc molase atau datar sebu,
atau bisa diganti dengan 1/4 gula merah yang dicairkan. Nah, cara pembuatannya, urin kelinci diletakkan dalam jerigen kapasitas 5 liter, dicampurkan dengan EM4 dan molase. Campuran diaduk dalam jerigen selama 2-3 menit hingga mungkin. Diamkan di ruangan teduh selama 7-8 hari hingga selesai fermentasi. Sesekali jerigen dibuka untuk membuang gas. Fermentasi berhasil apabila setelah 7-8 hari saat jerigen dibuka tidak berbau lagi. Nah, pengaplikasian urin kelinci ini dapat diberikan dengan perbandingan 10 liter air dengan 0,5 liter urin kelinci. Kemudian diaduk atau dikocok lalu disemprotkan pada tanaman.